Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back ke my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Dan di video kali ini aku akan membahas soal TIU, tes inteligensi umum ya. Ini soal FR. Nah, hari ini kita akan membahas tentang permutasi, tentang perbandingan, dan juga tentang jarak waktu dan kecepatan. Nah, ini soal yang paling sering keluar ya di 3 submateri ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support aku dengan like-nya, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya juga biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku. Oke, kita bahas soal yang ini merupakan soal permutasi ya. Di sini soalnya ada 6 orang akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ada 2 orang teman yang harus duduk bersebelahan, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah. Nah sebelumnya aku mau kasih rumusnya dulu ya, bahwa permutasi ini adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Berarti N itu adalah kemungkinannya, berapa banyak kemungkinannya nanti dikurangi dengan 1. Nah, di sini ada 6 orang duduk mengelilingi meja bundar ya. Oke. Kalau kita bikin meja bundar berarti kan berbentuknya seperti lingkaran seperti ini ya. Nah, di sini ada 6 orang. Kita taruhlah di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 dan 6. Nah, berarti kan ada 6 orang duduk mengelilingi meja bundar ini. Jika ada 2 orang teman yang harus duduk bersebelahan, berarti ada 2 orang yang harus duduk bersebelahan. Berarti kita anggap yang bagian ini, dia harus duduk bersebelahan. Oke, berarti kemungkinannya kita bikin rumusnya. Tadi kan permutasinya P ya, dilambangkan. Nah, berarti jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini kan dia duduk bersebelahan, berarti kita hitungnya 1. Nah, berarti jadi ini adalah 5 dikurang 1 faktorial. Nah, karena di sini ada 2 orang ini yang duduk bersebelahan, kemungkinan bisa jadi yang bagian ini pindah ke sini dan ini pindah ke sini. Berarti kan ada kemungkinannya 2 lagi dong. Berarti kita kalikan dengan 2 faktorialnya. Gitu. Bisa ya? Nah, berarti 5 kurang 1 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial, berarti 4 dikali dengan 3 dikali 2 dikali dengan 1. Terus kalau 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali dengan 1, yang ini ya. Nah, kalau kita kalikan 4 kali 3 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24, 24 kali 1 adalah 24, terus 2 kali 1 adalah 2, berarti maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah 48. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option D. Ingat ya, kalau misalnya dia duduk berdampingan berarti ini terhitung 1 nih kemungkinannya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dikurangi dengan 1 sesuai dengan rumus yang ini. Dan karena dia ada 2 orang duduk berdampingan, berarti kalian jadikan ini 2 kemungkinan atau 2 faktorialnya nanti. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, Wati mempunyai 7 buah pernik ya, yang berwarna berbeda warna yang akan disusun menjadi sebuah gelang. Maka banyak cara Wati untuk menyusun pernik tersebut adalah, nah sama kayak tadi ya. Kalau gelang berarti kan dia berbentuk seperti lingkaran kayak gini kan. Nah, kemudian ada 7 pernik. Nah, 7 pernik berarti kita anggap pernik tuh bentuknya lingkarannya 1, ada 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Nah, berarti kan di sini totalnya 7. Nah, karena ini tidak ada seperti soal tadi ya, mungkin kemungkinan ada 2 berdekatan dengan warna yang berbeda. Ternyata di sini nggak dibilang ya, yang ada itu adalah 7 buah pernik yang berbeda warna aja. Berarti ini langsung aja, berarti rumusnya P sama dengan N kurang 1 kali faktorial. Berarti jumlah N di sini adalah 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 dikurang 1 faktorial, berarti ini adalah 6 faktorial. Berarti 6 dikali dengan 5
dikali dengan 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Ini totalnya adalah 720. Ye. Jadi dapatkan jawabannya adalah option D. Nah, kayak gitu ya caranya. Ini soalnya agak lebih bervariasi ya dibandingkan tadi ya. Nah, coba teman-teman lihat. Terdapat 9 orang terdiri dari 2 orang Inggris, 3 orang Belanda, dan 4 orang Korea yang akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Nah, melingkar kan? Banyaknya susunan melingkar jika setiap orang dari satu negara dia harus saling berdekatan. Oke. Berarti kalau kita bikin ya duduk melingkar seperti ini ya. Nah, berarti kan di sini kan ada 2 orang Inggris. Misal kita anggap ini yang bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya semuanya 3 tambah 2, 5 tambah 4 ada 9 nih. Berarti kita tulis dulu 9 nih. 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, katanya kan 2 orang Inggris, berarti kita anggap ini Inggris, ini Inggris. Dan 3 orang Belanda, berarti kita anggap B, ini B, ini juga B. Ini B juga ya. Nah, terus ada 4 orang Korea, berarti kita anggap K, ini K, kita simbolkan dengan K, ini kita simbolkan dengan K. Oke. Oke, kalau kita melihat kemungkinan di sini ya, kan di sini kan ada Inggrisnya 2 orang. Berarti kan ini kita hitung 2. Nah, terus yang bagian sini tuh ada Koreanya 4. Ini ada Belandanya 3. 1 1 1. Berarti kan semuanya 3 ya. Berarti permutasinya adalah 3 dikurang 1 dalam kurung faktorial. Nah, coba lihat lagi di sini kan ada berbeda semua kan, artinya dia tidak sama nih orang ini, ada dari Inggris, Belanda, dan Korea. Berarti kan di sini ada Inggris nih. Inggris di sini kan ada 2 orang, berarti kita tuliskan di sini 2 faktorialnya. Nah, terus ada Belanda ada 3 orang, berarti 3 faktorial. Terus ada Korea 4 orang, berarti 4 faktorial. Berarti kalau kita kurangi 3 kurang 1 2 faktorial, dikali 2 faktorial juga 3 faktorial, dan 4 faktorial. Berarti kalau kita kalikan 2 dikali 1, lalu 2 faktorial juga 2 dikali 1, lalu 3 faktorial 3 kali 2 dikali 1, dan 4 faktorial 4 kali 3 dikali 2 dikali dengan 1. Oke, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4 ya, 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. Nah, sininya 36 ya. Terus 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Oke, dikalikan dengan 24. Oke, maaf. Ini 24 ya. 24. Dan ini 4 kali 3 12, 12 kali 2 2, 24 dikali 1. Berarti 24 kali 24 adalah 576. Oke, berarti kemungkinan banyaknya susunan melingkar jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan, berarti dia adalah option D. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dapat kita lihat dari 3 soal tadi, ini bentuk yang apanya ya? Bentuk yang misalnya ada 2 orang yang harus duduk bersebelahan, terus kayak ini. Terus yang masih umumnya yang kalau misalnya 7 per nik aja tanpa ada iming-iming lain, berarti ini langsung dikurangi saja. Dan kalau di sini tuh ada 2 orang Inggris, 3 orang Belanda, kan 4 orang Korea, berarti kan ada variasi yang berbeda ya atau jenisnya. Jadi ini dijadiin masing-masingnya kali. Untuk 3 soal permutasi saya rasa cukup ya. Kita langsung ke soal yang keempat, yang bagian kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, sebelumnya aku mau kasih rumus dulu. Oke ya. Oke, untuk kalau misalnya kita anggap kecepatan itu kita anggap sebagai K saja di sini. Terus kalau jarak kita anggap J aja di atasnya, dan kalau waktu kita anggap anggap W ya. Jadi Jokowi. Kalau ditanya
jarak berarti teman-teman K kali W ya. Kalau tanya W ya bagian sini berarti J per K. Oke, ini gampang ya. Kalau ditanya K berarti J per W. Jadi lihat aja tanda ini. Nah, itu yang rumusnya. Nah, sekarang kita beralih ke soalnya lagi. Nah, Adi berangkat dari kota P ya, dari kota P pukul 7 dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti kita anggap ini aja, ini bagian titik ini adalah P. Si kota P ini, si Adi berangkat dari pukul 7. Nah, 7.00 dengan kecepatan kan lambangnya tadi kita anggap aja K ya. K kecepatannya adalah 60 km per jam. Oke. Lalu pada saat yang sama Wira berangkat dari kota Q menuju kota P. Berarti ya si Wiranya di sini nih. Nah, dia berangkat ke kota P dengan kecepatan K-nya adalah 40 km per jam. Oke. Katanya pada saat yang sama, kata kuncinya di sini. Kalau pada saat yang sama berarti pada waktu yang sama juga. Sama-sama pukul 7, berarti dia berangkat P ke sini dan Q-nya ke kota P, gitu ya. Nah, jika kota P dan Q memiliki jarak 360 km ya, maka Adi dan Wira akan bertemu pada pukul. Berarti secara tidak langsung ini artinya dia ketemu pada berpapasan pada pukul berapa gitu. Nah, jadi kalau waktu berpapasan berarti kita gunain rumus di sini adalah, kita tulis di sini ya. Berarti berpapasan sama dengan jarak totalnya tadi, jarak total dibagi dengan dibagi dengan K1 mungkin ditambah dengan K2-nya. Nah, ingat ya, ini berlaku untuk rumus untuk kalau dia pada saat yang sama atau pada waktu yang sama dia berangkat. Kalau udah beda waktu berarti nggak bisa kita pakai rumus yang ini ya. Nah, oke. Jarak total berarti kan 360 km. Nah, dibagi dengan kecepatannya tadi 60. Nah, ini kita anggap aja K1, ini kita anggap K2. Berarti 60 tambah 40 adalah 100. Berarti 360 dibagi dengan 100 sama dengan 3,6 ya, 3,6 jam. Oke, kalau kita rubah ini 3 jam. Nah, kalau 3,6 berarti 3,6 ini kan 3,6 tuh kalau kita rubah kan ini sama dengan 0,6 ya. Nah, kan 3 jam di sini, 0,6-nya di sini. Karena 3 tambah 0,6 kan 3,6. Ini kalau kita jadiin ke jam kali 60 ya. 60 menit berarti ini adalah 36 menit ya. Maksudnya kita jadiin ke menit 60 menit gitu ya. 1 jam 60 menit. Berarti 3 jam 36 menit. Oke. Karena dia berangkat dari pukul 7.00, oke, titik 00, berarti ditambah dengan pukul 3 lewat 36 menit. Berarti ini dia ketemu pada pukul 10 lewat 36. Jadi jawaban yang benar adalah option C. Oke, gampang ya, sebenarnya gampang. Kalau teman-teman tahu rumusnya, ingat aja rumus berpapasan ini yang bagian ini dengan waktu yang sama. Oke, kita coba variasi soal yang berbeda. Nomor 5. Amir berangkat dari kota A ke kota B, berarti kota A ke kota B ya. Amir berangkat berkendaraan, maksudnya Amir berkendaraan dari kota A ke kota B, itu jaraknya 247 kilometer. Jika Amir berangkat dari kota A pada pukul 7.20 dan tiba di kota B itu jam 10.35, maka kecepatan rata-rata Amir tersebut adalah, berarti kita pakai rumus yang tadi ya. Nah, di sini dia menanyakan kecepatan. Berarti kalau kecepatan K sama dengan adalah berarti jarak per waktu.
Oke, jaraknya kan 247 km tadi ya. Lalu kita bagi dengan, nah kita lihat dulu selisih jam 7.20 ke 10.30. Nah, kalau kita kurangin ini, berarti rentangnya ada sekitaran 3 jam 15 menit ya. Jadi rentang 10.35 dikurang 7.20 ini adalah 3.15, berarti 3 jam 15 menit. Nah, kalau kita jadiin ke jam 15 menit itu kita jadiin aja dalam bentuk pecahan, berarti 3 jam 15 menit itu dari 60 menit kan sama dengan 1/4 ya, berarti 1/4. Oke, 1/4 jam ya, artinya 60 bagi 4 adalah 15 menit. Berarti 247 dibagi dengan 4/3 adalah 12, 12 tambah 1 nya adalah 13, berarti 13/4. Nah, 247 karena dia pembagian ini berarti kita balik nih, kita jadiin kali. Kalau kita mau jadiin kali berarti 4-nya dia di atas dan 13 yang di bawah. Oke, berarti kalau ini dibagi 247 dibagi 13 itu 19, dan 19 kali 4 adalah 76 km per jam. Oke teman-teman, nah gampang kan? Intinya kita fokus apa yang ditanyakan, nah berarti itu yang akan kita cari. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 6 tentang soal perbandingan. Nah ini sering keluar juga, ada yang perbandingan senilai dan ada juga perbandingan berbalik nilai. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika upah rata-rata 7 orang pekerja, berarti 7 orang itu ya upahnya adalah 25.000 per hari. Oke, jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750. Berarti 1 orang tadi kalau kita tambahin 7 tambah 1 adalah 8 orang. Oke, berarti menghasilkan 23.750 per hari. Oke, nah berarti ini tuh cara simpelnya udah kaliin aja, berarti 7 dikali dengan 25.000. Oke, berarti adalah 175.000. Sekarang kalau 8.000 dikali 23.750 adalah 190.000. Oke, jadi kalau kita melihat berapa upah pekerja yang baru, ya udah kita kurangi 190 ini, kita kurangi dengan ini ya 175. Jadi kalau kita kurangi ini adalah sekitaran 15.000. Oke, jadi upah pekerja baru yang masuk adalah 15.000 yang akan dibayarkan upahnya. Oke teman-teman, gampang ya. Nah ini belum ada perbandingan yang berbalik nilai dan senilai ya. Ini seperti biasa. Nah ini mungkin perbandingannya berbalik nilai dan senilai. Semua perusahaan konveksi memerlukan 130 kain. Jadi kalau kita tulis 130 kain untuk membuat 40 potong. Nih 40 potong baju. Nah apabila tersedia 312 ya, ini meter kainnya, maka dapat dibuat baju sebanyak. Oke, berarti kita menanyakan berapa nilai X-nya di sini. Ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Semakin banyak kainnya atau meter kain panjangnya, berarti semakin banyak juga baju yang dapat dibuat. Nah, makanya ini disebut dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, berarti langsung aja kita jadiin dalam bentuk perbandingan 130 banding aja dengan 312 meter tadi, jadi 40 potong dibagi dengan X-nya. Oke, kali silang berarti 130 X sama dengan 40 dikali dengan 312, berarti X sama dengan 40 dikali dengan 312 dan dibagi dengan 130. Oke, kalau kita coret ya nolnya, bagi ini 12 bagi 13 dulu, itu adalah 24. Berarti 24 dikali dengan 4. Nah, 24 kali 4 adalah 96 potong kain yang dapat dibuat ya jika tersedia bahan 312 meter. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8.
Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari, dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Maka supaya pembangunan itu selesai tepat waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja. Ingat ya, ini bukan total pekerjaan, jangan sampai keliru, ini tambahan pekerja. Berarti kalau kita udah dapat, nanti kita kurangi dengan jumlah pekerja awal gitu. Oke, kan di sini kan dia 22 hari nih. 22 hari untuk target 20 orang yang akan dikerjakan. Ternyata setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Berarti kalau dikerjakan 10 hari, berarti ada 12 hari lagi kan. Nah, jadi dikurangi aja 22 kurang 10, berarti 12 hari bakalan dikerjain untuk 20 orang. Ternyata dihentikan 6 hari, berarti dari 12 hari tadi ya dikurang dengan 6 hari, berarti kan 6 hari lagi dong. 12 kurang 6, 6, berarti 6 hari ini kira-kira berapa sih tambahan pekerjaan yang bisa dikerjakan gitu. Nah, ini udah pasti perbandingan berbalik nilai. Ingat, berbalik nilai. Karena semakin sedikitnya hari ini, berarti kita harus membutuhkan banyak pekerja gitu biar dia dapat selesai. Oke, karena dia perbandingan berbalik nilai, berarti ini kita balik ya, 20 per X ini kita balik. Oke, lalu kita jadiin perbandingan 12 per 6 sama dengan X per 20. Oke, kali silang ya, berarti 6X sama dengan 20 dikali dengan 12. Berarti X sama dengan 20 dikali 12 adalah 240, dan dibagi dengan 6 adalah 40 orang yang akan mengerjakan dalam waktu 6 hari. Nah, ingat ini baru 40 orang. Katanya kan tambahan pekerja. Berarti kan dari 40 orang tadi kita kurangi dengan 20 orang pekerja awal yang ini. Nah, berarti tambahan pekerjanya adalah 20 orang. 40 kurang 20. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Oke, jadi tadi kan kita udah membahas soal perbandingan sekitar 3 ya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai juga ada. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya, diulang-ulang lagi. Oke, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe-nya biar teman-teman gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.